Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Pancasila adalah ideologi bangsa dalam bermasyarakat yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Di zaman sekarang ini, ada sebagian masyarakat yang ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah Islamiyah dengan berniat mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Wacana antara negara kesatuan dengan negara Islam tentunya sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Untuk itu, di sini saya akan membahas tentang analisis nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia. Sila ini menjadikan bangsa Indonesia bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Islam memandang sila pertama sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam, bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sila pertama diantaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di sini dijelaskan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti meyakini bahwa Allah Maha Esa relevan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beradab. Prinsip kemanusiaan dalam sila kedua ini tertuang dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yahrimannakum syana'anu qaumi 'ala alla ta'dilu u'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Penafsiran Surat Al-Ma'idah ayat 8 menurut Ibnu Katsir sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Maksud di sini adalah, yakni, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau karena harga diri. Selanjutnya, syuhada abil qisti, yang artinya menjadi saksi dengan adil. Maksudnya menegakkan keadilan, bukan kezaliman. Selanjutnya adalah walayajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Maksudnya di sini adalah, jangan sekali-kali kalian biarkan perasaan benci terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Tetapi amalkanlah keadilan terhadap semua orang, baik teman ataupun musuh. Karena itulah adalah a'dilu huwa aqrabu littaqwa,
yang artinya karena adil itu lebih dekat kepada takwa, yakni sikap adilmu lebih dekat kepada takwa daripada kamu meninggalkannya. Selanjutnya adalah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, dia kelak akan membalas kalian atas apa yang telah dia ketahui dari amal perbuatan yang telah kalian kerjakan. Jika amal itu baik, maka balasannya pun baik. Jika amal itu buruk, maka balasannya akan buruk pula. Selanjutnya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila persatuan pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan universal, di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas, etnis, dan agama yang dipeluk. Prinsip persatuan Indonesia juga tertuang dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Lafal syu'uban adalah bentuk jamak dari lafal sya'bun, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi. Lafal ta'arofu asalnya adalah tata'arofu. Kemudian salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah ta'arofu. Maksudnya, supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan. Karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang kalian, lagi maha mengenal apa yang tersimpan di dalam batin kalian. Adalah sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat berbunyi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti prinsip musyawarah diutamakan untuk mufakat melalui wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan suara rakyat. Prinsip sila keempat terdapat juga dalam ayat Al-Quran pada Quran Surat Ali Imran ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadha ghalidhal qalbi lanafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza gharamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Secara umum, ayat ini berisi perintah untuk lemah lembut kepada orang lain dan memaafkan kesalahannya, serta perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini berisi pesan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membiasakan musyawarah dengan sahabat atau masyarakat serta umat Islam. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini berisi prinsip musyawarah, yaitu lemah lembut, saling memaafkan, menghargai pendapat, serta bertawakal kepada Allah. Adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat hendaknya memiliki sifat keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan sosial berarti lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara khusus menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Pada prinsipnya, sila kelima juga terdapat dalam ayat Al-Quran yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'adil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi peringatan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Definisi adil menurut para pakar adalah menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak-hak pada pemiliknya dengan jalan terdekat, artinya tidak menunda-nunda. Perintah ihsan adalah perintah untuk melaksanakan aktivitas positif, seakan-akan kita melihat Allah, atau paling tidak selalu merasa diawasi oleh Allah. Al-fahsya berarti keji, yaitu perbuatan, segala ucapan atau keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat, serta berpengaruh buruk pada pelaku dan lingkungannya. Al-munkar secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dikenal, sehingga diingkari. Al-baghi artinya penganiayaan, adalah segala bentuk pelanggaran hak dalam berbagai bidang, baik tanpa sebab atau dengan tujuan menegakkan hukum tetapi melewati batas. La'allakum tadzakkarun, agar kamu selalu ingat, yang mengandung makna bahwa nilai agama di atas melekat pada nurani setiap orang. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai falsafah negara saja, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.